menjelaskan materi tentang hidrolisis garam. Di sini ada Naila Irfidira, ada Naila Safitri, Amelia Lutfia, Teresia Lintong Permadani. Faras Ainila, Zaki Nusantara Haji. Selamat menonton. Ini saya akan menjelaskan pengertian dari hidrolisis dan garam. Yang pertama, ada hidrolisis. Hidrolisis adalah terurainya garam dalam air yang menghasilkan asam dan basa. Lalu, terhidrolisis yaitu yang ada ion lemahnya. Berikutnya ada tidak terhidrolisis atau netral yang tidak ada asam lemahnya. Lalu selanjutnya ada pengertian dari garam. Garam merupakan senyawa yang dihasilkan dari hasil reaksi netralisis. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam garam. Garam yang pertama yaitu garam dari asam kuat dan basa kuat. Garam ini tidak terhidrolisis secara sempurna karena tidak memiliki ion lemah, sehingga larutan ini bersifat netral, pH sama dengan 7. Contoh dari garam ini yaitu NaCl dan BaCl2 dan sebagainya. Garam yang kedua yaitu garam dari asam lemah dan basa kuat. Garam ini terhidrolisis sebagian karena asam lemah terhidrolisis dan basa kuat mempengaruhi sifat, sehingga larutan ini bersifat basa atau pH lebih besar daripada 7. Contoh dari garam ini yaitu CH3COK, NaCN, dan lain sebagainya. Garam ketiga. Garam ini terbuat dari asam kuat dan basa lemah. Garam ini terhidrolisis sebagian karena hanya mengandung ion lemah sebagian. Sifat dari garam ini adalah asam. Contoh garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah adalah AgNO3 dan CuSO4. Garam keempat. Garam ini terbuat dari asam lemah dan basa lemah. Garam ini terhidrolisis secara sempurna karena keduanya sama-sama ion lemah. Sifat dari garam ini tergantung dari besarnya Ka dan Kb. Jika besar Ka sama dengan Kb, maka pH sama dengan 7. Jika Ka lebih besar daripada Kb, maka pH lebih kecil daripada 7. Jika Kb lebih besar daripada Ka, maka pH lebih besar daripada 7. Contoh garam yang terbuat dari asam lemah dan basa lemah adalah CH3CONH4 dan Al2S3. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang rumus-rumus dari garam. Yang pertama, ada rumus dari garam yang terbuat dari asam lemah dan basa kuat, yaitu konsentrasi OH- sama dengan akar dari Kw per Ka dikali M garam. Lalu, POH sama dengan min log konsentrasi OH-, kemudian pH sama dengan 14 dikurang POH. Selanjutnya, rumus dari garam yang terbuat dari asam kuat dan basa lemah adalah konsentrasi H+ sama dengan Kw per Ka dikali M garam, dengan pH sama dengan min log konsentrasi H+. Lalu jika Kb lebih besar daripada Ka, maka rumusnya adalah konsentrasi OH- sama dengan akar dari Kw dikali Kb per Ka, dengan POH sama dengan min log konsentrasi OH-, lalu pH sama dengan 14 dikurang POH. Jika Ka lebih besar daripada Kb, maka rumusnya adalah konsentrasi H+ sama dengan akar dari Kw dikali Ka per Kb, dengan pH sama dengan min log konsentrasi H+. Baik, sekarang adalah contoh soal. Hitunglah pH dari larutan NH4 2 kali SO4 dengan konsentrasi 0,01 molaritas dengan Kb sama dengan 10 pangkat min 5. Pertama, tulis diketahuinya terlebih dahulu. Diketahui konsentrasi NH4 2SO4 sebesar 0,01 molaritas. Dan Kb sama dengan 10 pangkat min 6. Dan tetapan air atau Kw sama dengan 10 pangkat min 14. Ditanya pH dari larutan garam NH4 2 kali SO4. Dijawab. Dikarenakan garam NH4 2 kali SO4 adalah garam yang terbentuk dari basa lemah dan asam kuat, jadi kita harus mencari konsentrasi ion H+-nya sama dengan akar dari Kw per Kb dikali M.
konsentrasi ion H+ sama dengan 10 pangkat min 14 per Kb-nya adalah 10 pangkat min 6 dikali M 0,01. Min 14. Kita harus mengubah konsentrasinya menjadi bilangan berpangkat, yaitu menjadi 10 pangkat min 2. Pangkat min 14 dikalikan dengan 10 pangkat min 2, hasil adalah pangkatnya ditambah. Setelah itu 10 pangkat min 16 per 10 pangkat min 6 itu adalah pangkatnya dikurang, menjadi hasilnya adalah 10 pangkat min 10. Akar dari 10 pangkat min 10, untuk menghilangkan pangkat kita kalikan dengan setengah, pangkat setengah. Jadi 10 pangkat min 10 dikalikan dengan 1/2. Hasilnya adalah 10 pangkat min 5. Untuk konsentrasi ion H+ adalah 10 pangkat min 5. Sekarang kita harus mencari pH dari larutan, yaitu pH sama dengan min log konsentrasi H+. pH sama dengan min log 10 pangkat min 5. pH sama dengan 5. Jadi pH dari larutan NH4 2 kali SO4 dengan konsentrasi 0,01 M adalah 5. Selanjutnya, saya akan menjelaskan nomor 3. Garam berikut adalah garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa lemah kecuali yang A. Garam NH4Cl yang terbentuk dari senyawa NH4OH dan senyawa HCl, yaitu basa lemah dan asam kuat. Yang B. Garam CuSO4 yang terbentuk dari senyawa CuOH 2 kali dan senyawa H2SO4, yaitu basa lemah dan asam kuat. Yang C. Garam NaCl yang terbentuk dari senyawa NaOH dan senyawa HCl, yaitu basa kuat dan asam kuat. Maka jawaban yang tepat adalah C, yaitu NaCl. Yang D. Garam AgNO3 yang terbentuk dari senyawa AgOH dan senyawa HNO3, yaitu basa lemah dan asam kuat. Dari video tadi, kita dapat menarik kesimpulan, berarti bahwa hidrolisis garam adalah penguraian garam dalam air, dan terdapat 4 macam garam. Yang pertama yaitu garam dari asam kuat dan basa kuat, yang kedua garam dari asam kuat dan basa lemah, yang ketiga garam dari asam lemah dan basa kuat, yang keempat garam dari asam lemah dan basa lemah. Dan juga berarti ion lemah itu akan terhidrolisis dan ion yang kuat itu akan mempengaruhi sifat.